Ya, kita beralih ke informasi lain, Nata dan juga pemirsa. Kalau misalnya bersamaan dengan Hari Ulang Tahun Jakarta ini, biasanya kita menggelar Jakarta Fair. Ya, betul banget. Kira-kira kalau Galuh biasanya ke sana beli apa? Kalau saya mau cobain yang ngambil emas itu ya. Kalau misalnya berhasil diambil, emasnya dibawa pulang. Ya? Yang masuk ke dalam lubang, terus ngangkat emasnya itu. Diangkat, benar. Kalau nggak main rodeo. Kalau Nata biasanya beli apa? Kalau tahun lalu saya sekalian liputan di sana sambil beli helm juga. Beli helm tahun lalu. Kalau tahun ini rencananya mau beli apa? Kayaknya rencananya beli snack-snackan aja ya, yang satu tas satu goodie bag gede ya? itu. Kayaknya seru banget tuh buat pesta di rumah itu. Harganya juga murah ya. Lumayan murah. Tapi yang pasti karena bersamaan dengan momen itu sudah digelar sejak kemarin Jakarta Fair dan dibuka di Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Masyarakat pun antusias untuk mendatangi Jakarta Fair tahun 2025. 1, go! Dalam rangka memeriahkan HUT Jakarta ke-498, Jakarta Fair Kemayoran kembali digelar di Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Digelar pada 19 Juni 2025 hingga 13 Juli 2025, Jakarta Fair kembali menghadirkan ragam hiburan, atraksi, hingga promo menarik dari berbagai jenis produk. Meskipun pada tahun ini gelaran Jakarta Fair berkurang 7 hari, namun antusias pengunjung terlihat tinggi untuk mengunjungi acara yang ditunggu-tunggu tiap tahunnya. Ke PRJ di hari pertama karena kan hari ini grand opening ya, pasti berbeda dari hari-hari berikutnya karena awal mula baru buka, jadi pengen lihat aja booth-booth apa aja sih yang ada di sini gitu. Dengan 1.550 stand, Jakarta Fair diharapkan dapat menarik lebih dari 6 juta pengunjung. Harga tiket masuknya mulai dari Rp40.000 dan buka mulai pukul 3 sore pada hari biasa, 10 pagi pada hari Sabtu dan juga Minggu. Dari Jakarta, Ilham Aulia, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Ya, karena Jakarta hari ini berulang tahun pemirsa, sepertinya ada kemeriahan ya di jantung kota Jakarta. Seperti apa kemeriahannya, kita sudah terhubung dengan rekan Brigadir Cici Yarangga dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Tamir, Jakarta Pusat yang memantau situasi lalu lintas di tengah-tengah kemeriahan hari ini tanpa kendaraan saat ulang tahun Jakarta. Ya, halo Brigadir Cici, bagaimana suasana di Jalan Tamrin saat ini? Ya, baik, terima kasih Nata juga Galuh, dan selamat pagi pemirsa menemani aktivitas Anda pada kesempatan Car Free Day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor pagi hari ini di sekitaran kawasan Tamrin. Dan tepat saya saat ini sedang berada di kawasan Bundaran HI pemirsa. Pagi hari ini terlihat kondisi arus lalu lintas dari Jalan Tamrin sampai dengan Jalan Senayan. Adanya beberapa titik yang dilakukan penutupan jalan berkaitan dengan pelaksanaan Car Free Day. Dan tepat pagi hari ini di Bundaran HI sendiri pelaksanaan Car Free Day berjalan cukup lancar dan ramai, dan terlihat antusias masyarakat mulai memadati lokasi Bundaran HI sendiri. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk kawasan Bundaran HI sendiri yang masih bisa melintasi kawasan ini adalah busway ataupun Transjakarta. Untuk itu kami menghimbau bagi para masyarakat yang melaksanakan Car Free Day tepat di kawasan Bundaran HI untuk tetap pada jalur dan lajur yang benar sesuai dengan ketentuan dan juga arahan dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas di lapangan. Nah, pada hari ini juga pemirsa bertepatan dengan HUT Jakarta yang ke-429 dilaksanakan juga beberapa kegiatan seperti jogging, tetapi juga senam bersama dan juga jalan santai. Dan juga dalam menyambut HUT Bayangkara yang ke-79, kami informasikan bahwa saat ini pelayanan samling ataupun SIM keliling juga dilaksanakan di sekitaran kawasan ini, dan juga adanya pelaksanaan SKCK online, tetapi juga kesehatan
kesehatan gratis bagi masyarakat yang melaksanakan CFD ataupun Car Free Day pada hari ini. Untuk itu bagi masyarakat yang ingin berkunjung untuk memperpanjang SIM bahkan untuk membayar pajak dapat langsung hadir di sekitaran kawasan Tamrin, tepatnya di Bundaran HI sendiri. Dan pemirsa, untuk Anda yang terus ingin mengupdate informasi-informasi terkait lalu lintas, kami siap melayani Anda. Pemirsa dapat menghubungi call center kami di 15669, juga melalui SMS Center di 9119. Demikian Galuh dan Hatta yang dapat kami bagikan langsung dari sekitaran kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat, dan silakan kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brigadir Cici Yarangga atas laporannya dari kawasan Bundaran Senayan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today. Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merayakan ulang tahun yang ke-64 tahun di kediamannya. Ya, warga Solo dan sekitarnya mendatangi kediaman Jokowi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Presiden ke-7 RI Joko Widodo merayakan ulang tahun yang ke-64 tahun di kediamannya. Warga Solo dan sekitarnya mendatangi kediaman Jokowi untuk mengucapkan selamat ulang tahun. Sebagian warga dan relawan juga membawa berbagai macam makanan untuk dimakan bersama. Jokowi menemui warga yang sebelumnya menyiapkan perayaan sederhana ulang tahunnya. Warga sempat menyanyikan lagu ulang tahun dan disambut gembira Jokowi dan keluarga. Jokowi didampingi Ibu Iriana menyampaikan terima kasih kepada warga yang merayakan. Kata-kata harapan hari ini, Pak. Pak, kata-kata hari ini, Pak. Bapak. Pak, kata-kata hari ini, Pak. Ya, G, Pak. Semangat selalu, Pak. Ya. Usai menemui warga dan mengucapkan terima kasih, Jokowi dan Iriana kembali masuk ke kediaman. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya pada Kamis 19 Juni, Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi kepada pihak SMA 6 Surakarta dan Universitas Gadjah Mada terkait dengan isu ijazah palsu Joko Widodo. Klarifikasi ini merupakan bagian dari proses penyelidikan atas kasus yang telah memicu kegaduhan publik. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisya mengatakan selain melakukan klarifikasi kepada SMA 6 Surakarta dan UGM, pihaknya juga telah menggabungkan 6 laporan polisi yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan ijazah Jokowi tersebut. 2 laporan masuk di Polda Metro Jaya, sementara 4 lainnya berasal dari Polres Metro Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Bekasi Kota, dan Kota Depok. Upaya yang dilakukan penyelidik beberapa hari terakhir ini adalah melakukan klarifikasi terhadap pihak SMA, sebuah SMA negeri di Surakarta. Kemudian ada melakukan klarifikasi juga terhadap pihak sebuah universitas di Yogyakarta. Ya, ini merupakan bagian dari proses pengumpulan fakta-fakta dalam tahap pendalaman, yaitu proses penyelidikan. Jadi proses ini masih berlangsung. Pemirsa, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad menilai kasus ijazah Jokowi berlarut-larut dan menguras energi. Suparji pun berharap polisi segera menentukan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini agar tercipta kepastian hukum. Bahwa dengan adanya laporan tadi yang ditangani di Polda Metro Jaya, laksanakan ya prosesnya melalui klarifikasi, kumpulkan barang bukti, kumpulkan alat bukti untuk bisa menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak gitu. Ini sudah terlalu jauh perkara ini, sudah menguras banyak energi, berbagai spekulasi di publik sangat macam-macam, sangat variatif gitu, dan ini sebenarnya tidak produktif terhadap kepentingan bangsa gitu loh, selain menguras energi gitu. Jadi namun demikian, mengingat ini sudah berjalan, tidak boleh dihentikan tanpa prosedur yang berlaku. Maka untuk itu bahwa penegak hukum, penyidik Polda Metro Jaya segera melakukan langkah-langkah yang cepat ya, langkah-langkah yang tepat ya,
dan memastikan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku dan libatkan pihak-pihak terkait sehingga tidak ada kecurigaan. Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Melalui media sosial Instagram Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat membagikan momen kedatangan tamu spesialnya. Ini, ayo, Mas, makan apa Mas? Makan sambalnya bikinan. Ini, saya di sini bikin sambal. Pura-pura bisa. Raus bisa nih ya. Waduh. Selamat siang pokoknya. Ngeunah daharna. Mas, ngeunah dahar Mas. Ya, KDM kedatangan putra sematawayang Presiden Prabowo yakni Didit Hedi Prasetyo bersama selebritas Happy Salma di kediamannya di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat. Momen tersebut nampak begitu santai dan hangat. Bahkan KDM menyempatkan diri membuat sambal secara langsung untuk tamu spesialnya. KDM dan Didit sedang menikmati sambal bersama dan mereka terus bertamu di kediaman KDM untuk membuat sambal untuk Didit Prabowo. Salah satunya adalah sambal. Barusan dibikin oleh Kang Deddy. KDM. Sambal kan ya di bukunya ada. Deddy pun melalui Instagramnya juga membagikan momen anak perempuannya Ni Hyang Sukma Ayu saat berfoto dengan Didit Prabowo. Foto tersebut juga nampak dipost ulang dalam unggahan di media sosial Instagram Didit Prabowo. Informasi lainnya pemirsa, retret kepala daerah gelombang kedua kembali digelar Kemendagri di Jatinangor, Jawa Barat mulai hari Minggu ini. Ya, para kepala daerah siap mengikuti retret yang digelar selama 5 hari. Bupati Mandailing Natal Saipullah Nasution bersama Wakil Bupati Atika Asmi akan mengikuti retret kepala daerah gelombang kedua yang akan diadakan pada 22 hingga 26 Juni di Kompleks IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Pasangan kepala daerah ini mengaku telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari fisik hingga mental agar lebih siap menjalani retret. Rencananya Saipullah dan Atika akan datang ke IPDN pada hari Minggu dan akan langsung mengikuti berbagai kegiatan dan program yang diberikan. Oh iya, tentu kami siap ya. Kami siap untuk mengikuti semua program yang akan diberikan kepada kami. Terdapat 87 kepala daerah yang akan mengikuti retreat gelombang kedua terdiri dari 3 pasangan gubernur, 3 pasangan wali kota, dan 38 pasangan bupati. Para kepala daerah yang akan mengikuti retreat gelombang kedua ini merupakan kepala daerah yang belakangan dilantik karena sebelumnya menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dari Madinah, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kepala daerah calon peserta retret gelombang kedua jalani pemeriksaan kesehatan di BPSDM Kemendagri. Ya, pemeriksaan kesehatan dilakukan untuk menilai kesiapan kepala daerah menjalani retret di IPDN Jatinangor. Wakil Menteri Dalam Negeri meninjau cek kesehatan peserta retret kepala daerah dan wakil kepala daerah gelombang 2 di BPSDM Kemendagri, Jakarta. Peninjauan dilakukan jelang pelaksanaan retret gelombang kedua bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digelar di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Kegiatan yang akan diikuti 86 peserta ini dijadwalkan berlangsung mulai 22 hingga 26 Juni 2025. Dengan fokus pada penguatan pemahaman tugas kepala daerah dan strategi pemberantasan korupsi. Hasil medical check up dari wilayah masing-masing, tapi kemudian tim dokter BPSDM melakukan pemeriksaan ulang seperti gelombang pertama, ada tensi, ada gula darah, ada kolesterol, ada asam urat, dan ada interview tentang kondisi kesehatan. Retret ini akan menguji keharmonisan kepala daerah dan juga wakilnya. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan.